mohon izin sedang ada di Jogja undangan. Kita lanjutkan bacaan kita sampai pada halaman 76. Qala al-Ghazali atau qala Hujjatul Islami al-Ghazali rahimahullah. Jadi 76-nya 75-nya kalimatnya qala al-Ghazali rahimahullah. Lalu halaman yang berikutnya itu inna hadzal waqta. Ya, jadi Imam Ghazali dikutip oleh Abu Bakar Syafaq Ad-Dimyati ini dalam kitab Kifayatul Atqiyah mengatakan inna hadzal waqta a'ni ma baina tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Sesungguhnya waktu ini maksudnya waktu yang antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Berarti antara subuh sampai dengan waktu terbit matahari ya, hingga habis sholat subuh, habis waktu subuh. Itu adalah waktun syarifun, waktu yang mulia. Wa yadullu ala syarafihi wa fadlihi iqsamullahi ta'ala bihi idqal, menunjukkan atas kemuliaan dan fadilah waktu ini. Jadi kalau dihitung kira-kira setengah lima sampai dengan jam 6:04. Pokoknya sebelum terbit matahari. Ya, ini termasuk waktu kita gunakan zikir tadi. Itu adalah waktu yang mulia. Buktinya ada sumpah-sumpah yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat At-Takwir ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh ketika mulai bernafas atau ketika mulai terang. Jadi ketika mulai terang subuh itu waktu yang sangat bagus untuk menjalankan aktivitas mulia. Antara lain kita ini seminggu sekali dan syukur-syukur setiap hari berzikir. Ya, berzikir, membaca bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat, zikir-zikir yang kita sudah rutinkan. Ini kalau di pesantren Darul Arifin, zikir yang tadi setiap subuh dibaca sebelum kegiatan lainnya. Jadi setiap hari dibaca. Wa tamaddahahu bihi idqal, dan Allah juga memujinya, memuji waktu antara subuh dengan terbit matahari. Sekira-kira Allah berfirman, Faliqul isbah. Allah yang Faliqul isbah, yang membukakan waktu subuh. Jadi yang membukakan waktu subuh seakan-akan di waktu malam itu belum terbuka, masih gelap. Begitu subuh langsung menjadi Faliq. Gitu. Surat Al-An'am ayat 90. Wa irsyaduhu anna sailat tasbih, dan petunjuk Allah kepada manusia untuk bertasbih di dalam waktu itu. Pada waktu kapan? Waktu antara subuh sampai dengan terbitnya matahari. Ini kan tadi, ini kan sudah terbit nih, udah lebih ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat bermanfaat buat kita semuanya, termasuk bersedekah. Ini kan bersedekah, nanti kita buka ya ini ya, kotak Pandora ini ya. Ini kita buka terus, insya Allah sudah kotak yang ke-17 ya hari ini ya. Semalam ada rapat antar ranting ya, tapi ranting-ranting lain tampaknya ada keistimewanya masing-masing ya. Ya, kita lanjutkan itu. Untuk bertasbih di pagi hari, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan pujian Tuhanmu, dengan memuji Tuhanmu sebelum
terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Ini terus bertasbih, baca subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, pokoknya tiap hari-harinya itu terus dibaca sebelum fajar atau sebelum tenggelamnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbitnya matahari, berarti malam hari. Jadi malam hari itu baik untuk berzikir, untuk begadang tapi ibadah. Kalau begadangnya bukan ibadah, itu jarang yang begadang malam itu bekerja, ya, jarang. Ada pekerja malam, tapi itu lebih banyak pekerja siang, ya. Kalau malam begadang bukan karena ibadah, bukan karena kerja, kebanyakannya kecenderungannya maksiat. Karenanya ada kalimat wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari keburukan malam ketika sudah gelap. Jadi segala macam kejahatan, segala macam kemungkaran, segala macam kemaksiatan itu umumnya terjadi di malam hari. Karenanya malam hari baiknya istirahat tidur. Ya, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami menjadikan malam untuk berselimut, untuk narik kemulan malam. Tetapi wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai sarana untuk mencari penghidupan. Ya, tapi jangan salahkan kalau orang yang kerjanya malam. Jadi memang ada kerja malam kan? Kalau bekerja malamnya jaga malam baik. Tapi kalau bekerja malam selain itu, selain bekerja itu biasanya banyak maksiatnya. Jadi ini sudah menjadi kodrat Allah pun sudah mentakdirkan malam untuk berselimut, siang untuk mencari hidup. Gitu. Itu dalam surat Toha ayat 130. Wa qalu azza wa jalla, Allah dia berfirman, wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardun. Dan dari setengah malam bertasbihlah, dan dari pertengahan malam bertasbihlah, dan juga ujung-ujung siang supaya kamu mendapatkan ridho. La'allaka tardun. Ya, jadi la'allaka tardun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ridho, atau mudah-mudahan kamu ridho. Jadi tadi wa min ana ilaili wasat fasabi wa atrafan nahar. Dari pertengahan malam dan juga ujung siang maka tasbih. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan ibadah tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain di malam hari. Itu dalam surat Toha tadi ya. Lalu dalam surat Al-Insan, ini yang juga disebut sebagai surat apa? Ad-Dahr, atau ada dua nama ya dalam Al-Quran itu. Pertama Al-Insan juga Ad-Dahr, lalu yang kedua Al-Mu'min, itu juga Ghafir, itu nama lain dari surat. Kadang-kadang orang mencari surat Ghafir nggak ketemu dalam daftar isi Al-Quran. Ghafir itu Al-Mu'min, Al-Insan itu Ad-Dahr gitu. Kadang-kadang daftar isi Al-Quran juga beda-beda. Itu di dalam ayat itu wal kulis marabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu di pagi hari dan juga di petang hari, pagi dan petang. Wa idza dhahara faqudalika falyaq'ud wa la yatakallam ila tulu'isy syams. Kalau sudah menjadi jelas, kalau sudah menjadi cetro welo-welo keutamaan yang demikian, falyaq'ud, maka hendaklah kalian duduk. Wala yatakallam, dan jangan kalian ngobrol, jangan kalian bicara-bicara. Sampai kapan duduk untuk jangan bicara, melainkan
bertasbih, berzikir, baca Quran, baca sholawat ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Ya. Bal yang bagi antaku wazifatuhu ila tulu arba'ata anwa'i ayatin. Bahkan seyogianya jadilah engkau memiliki wazifah, memiliki tugas yang terus dilakukan rutin ila tulu sampai terbitnya matahari. Dibagi menjadi arba'ati anwa'in. Jadi antakuna wazifatahu ya, atau wazifatuhu ila tuli arba'ata anwa'in ad'iyatin menjadi 4 bagian doa. Jadi atau arba'ati anwa'in menjadi 4. Pertama ad'iyatin doa-doa, wa azkarin dan zikir-zikir, wa yukarriruha dan diulang-ulang itu doa dan zikir di subhatin yang berupa tasbih, wa qiraatil Quran dan juga berupa qiraatul Quran, wa tafakkurin dan juga tafakkur, ya, wa kaifiyatihi dan kaifiyahnya itu mulai dari tasbih, baca Quran, tafakkur, tarji'u ila apa ini? Ya, ila fannaini. Tarji'u ila fannaini. Kembali pada 2 fan. Kembali pada 2 cabang ilmu. Ahaduhuma salah satu dari atau yang satu dari kedua fan ini, 2 cabang, ayyatafakkaru fima yunqi'uhu minal mu'amalat. Untuk seseorang itu bertafakur dalam hal yang bisa menyemangati atau mendukung pada muamalah bi ayyuhasiba nafsahu fima sabaq, dengan cara bermuhasabah untuk dirinya itu, berdirinya melakukan muhasabah fima sabaq terhadap apa yang telah lewat, masa-masa silam, masa-masa lalu yang telah dilalui. Ada yang sudah umur 50 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang baru 30, ada yang baru 20, ada yang kurang dari 20, semuanya punya punya renungan-renungan. Min tafsirihi berupa ketelidorannya. Sudah segini belum bisa apa-apa, sudah segini belum punya modal apa-apa dan seterusnya. Wa ma yatatarrabu ila khilalin min a'mali, dan apa yang menghantarkan kepada khilalin min a'mali, kepada kekosongan dari amal-amal perbuatannya, liyuslihahu agar kemudian berusaha memperbaiki. Wayang duru fi qalbihi an-niyati atau an-niyatu as-sholihatu, dan untuk menghadirkan dalam hatinya niat-niat yang baik, niat-niat yang soleh. Apa isinya min a'malihi, dari amal-amal perbuatan aktivitas-aktivitasnya, fi nafsihi di dalam dirinya, wa fi muamalatihi lil muslimin dan dalam muamalahnya, dalam aktivitas kesehariannya lil muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi kita berusaha supaya hidup ini bermanfaat bagi kaum muslimin, ya. Kita berusaha sebatas kemampuan kita masing-masing agar dalam beraktivitas memberi manfaat maslahat bagi masyarakat. Itu yang paling bagus, ya. Mudah-mudahan kita bisa berlatih untuk ke arah sana. Al-fannu tsani, cabang yang kedua, bima yang fa'uhu fil ilmi mukasyafati, dalam hal mengupayakan apa yang bermanfaat baginya dalam soal ilmu mukasyafah, ilmu melihat Allah, ilmu mengenal Allah dengan cara mengenal dirinya. Karena
Man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Ya, kita kenal diri kita. Kalau kita ini orang yang sangat lemah. Kenapa lemah? Karena tidak ada bayi langsung bisa jalan. Seandainya kita dulu nggak di asuh ibu kita, itu udah meninggal dari waktu lahir. Ya, tidak ada orang yang begitu lahir langsung kayak ayam hutan gitu. Ya, langsung lari, langsung kabur, nggak ada. Kita lemah dulu. Ya, lemah itu nggak bisa lihat apa-apa. 3 bulan pertama ya mau dikasih apa, mau dikasih kitiran juga nggak bisa ngeliat. Tapi 3 bulan berikutnya baru bisa ngeliat, bisa sana kemari matanya. Ya, ini Alvan yang sekarang 101 kilo, dulu waktu lahir 26 on. Sekarang bobotnya 101 coba. Itu lebih banget tuh. Harusnya bagaimana supaya dikurangi, jangan perutnya gede kan ya. Jadi kurang-kurangin dia mana gitu. Ini sudah mendingan nih, ya terlalu blendet. Ini ciri-ciri ulama, kalau masih blendet belum ulama. Jadi begitu banget. Waktu lahir padahal 2 kilo 26 ons. Kelihatan perut, ususnya kelihatan dulu. Ya, transparan gitu. Karena memang baru berlatih buat anak ya waktu itu. Itu lahir pertama itu masya Allah kayak kecil waktu saya ini kok kecil banget. Ternyata emang 26 ons. Nah, sekarang 101 ya. Jadi kita ini lemah ya, harus kenal diri kita, harus mengenal diri kita. Allah telah menutupi aib-aib kita. Ya, Allah buat perut kita eh, rapet. Coba dibikin transparan, kayak ini kayak akuarium. Ya, dari oncom menjadi tai itu, ternyata jelek banget tuh. Jadi prosesnya, untung dibuat rapet ini. Ini Allah satirul uyub. Jadi kita jangan sombong, kita ini cuma tong tai gitu. Ya, kita ini cuma kemana-mana ya, pokoknya nggak ada yang lemah, kita ini lemah. Jadi kita harus mengenal diri kita yang lemah, kemudian eh, mengharap pada Allah yang sangat kuat. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasaddukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu maknanya luar biasa. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah. Kalau sudah Allah yang lindungi, apa juga nggak bisa ngelawan. Ya, kejahatan apapun kalau Allah sudah melindungi, ya itu. Ya, jadi itu zikir-zikir semuanya itu bukan hanya zikir, itu ada hizibnya. Ya, ada hizibnya, ada doa-doa yang pasti bermanfaat. Yang penting kita rutin, walaupun seminggu sekali, walaupun syukur-syukur tiap hari, tapi tak berat kalau tiap hari kena panjang bacaannya itu. Ya, mudah-mudahan tidak bosan untuk terus ngaji, istiqomah, dan sekali lagi link Zoom ini sangat bermanfaat ya, karena dari Kiai Ulun yang memberikan. Mari kita lanjutkan. Yang kedua tadi al-fannu sanju bima yang fa'uhu fi ilmil mukasyafati. Wadalika ilmu mukasyafah ini, ilmu bisa mengenal Allah, bisa melihat kebesaran Allah itu bi ayyatafakkara marratan bi ni'amillahi ta'ala. Dengan cara bertafakur sesekali mengenai nikmat-nikmat Allah luar biasa. Ini masih berfungsi loh kita ini. Ginjal kita ini kalau dibikin error aja sedikit, cuci darah. Kalau sampai error, cuci darah. Kalau seminggu sekali, ya, awal-awalnya baru seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali, bisa seminggu 4 kali, dan akhirnya udah. Itu kalau klub orang yang pada yang pada cuci darah kan ada tuh klubnya. Lalu mereka saling meledek gitu. Teman kita kemana? Sudah balik papan. Rumah ya di balik papan katanya. Sudah di balik papan. Ya, sudah di balik papan. Jadi memang begitu. Manusia ini lemahnya luar biasa. Kita merenung kesehatan yang kita miliki ini perlu kita renung-renung dan perlu kita syukuri untuk kemudian melakukan hal yang positif dalam hidup ini. Jadi memang begitu. Tuntunan kitab ini sangat mulia dan kita berusaha ya, sedikit demi sedikit. Jadi itu tadi
dikatakan untuk mendapatkan ilmu mukasyafah antara lain bertafakur sesekali mengenai nikmat Allah Ta'ala wa tawatur alaihi dhahirah, dan terus menerusnya tawaturnya, tidak berhenti-berhentinya nikmat yang terlalu banyak yang dohir-dohir. Ya Allah, misalnya dibikin alis kita ini tubuhnya lebat, kita repot melihat orang tuh, jadi harus gini-gini tuh dilihat gitu. Untung ini enggak, coba ini, iya Pak RT, ini kalau dibikin lebat kayak rambut yang di atas, mau lihat orang susah, ya nggak ada kan alisnya yang merebut. Kalau alisnya seperti jenggotnya Pak Slamet, gitu ya, sampai kemudian menutup, kan mau lihatnya susah harus ini kan. Nah, untung Allah buat ini alisnya nggak berpegang terus, kan begitu ya. Termasuk bulu mata, ini ada orang yang bulu matanya dipasang banyak supaya kelihatan cantik, padahal tempelan semua itu. Ya, ada yang tempel-tempel ya? Wah, ditempel kita apa ini? Bukan yang dimasukin sini apa? Saplen ya, kelihatan matanya kayak mata orang Eropa, biru palsu tempelan. Asalnya ya sudah blur aja matanya kan. Ya, nah, jadi ini mesti direnungi kesehatan, nikmat-nikmat Allah yang dohir, yang batin kita nggak lihat ya. Dibikin error sedikit ginjalnya, waduh, ini Bu Haji memang sudah diangkat empedunya sehat. Sebelumnya, sakitnya sampai notok di punggung. Saya diceritain Pak Haji Pino nggak datang ya? Pak Haji Pino waktu beliau itu kambuh, dari Cirebon kalau nggak salah, menahan sakit mau menunggu masuk ke dokter Ismail, ternyata Bu Ismail udah nggak ada, meninggal beliau kan. Ya, akhirnya terpaksa di tempat lain. Jadi beliau, nah sekarang yang sedang diuji sakit, Bu Neri, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya. Bu Neri, mau kita ingat ibunya siapa namanya? Ibunya, ya, ya Ibu Neri binti Najib, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allahumma isfi ya Rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifa wa syifa la yughadiru. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karam ya karastain surat surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap berhenti diam itu waktu istighosa, ungkapkan niat-niat apa dua-dua kita diungkap waktu kita diam. Waktu belum kenal kan kok diam sih gitu kan, dikira kapan itu paling pentingnya di situ. Waktu diam istighosa itu ungkapkan niat-niat kita dua-dua kita apa, kesehatan anak, kesehatan mental anak, semuanya kita mohon pada Allah dalam suasana seperti itu. Jadi itu rangkaian yang kita lakukan insya Allah menjadi sarana untuk sedikit kita berlatih mengingat, ya, menelusuri jalan Allah. Wal batinah juga yang batin-batin tadi. Litazida ma'rifatahu biha, supaya kamu bisa menambah makrifat, ya, makrifat seseorang tadi kepada Allah. Kalau makrifat Allah dia dengan nikmat-nikmat itu kita bisa kemudian bertafakur secara serius. Wa yukatsiru syukra, dan juga memperbanyak kesyukuran. Betapa nikmat Allah luar biasa, apalagi nikmat Islam, nikmat iman. Ini kalau bukan karena iman, bukan karena istiqomah, ya malas pasti hujan. Ya, narik ke mall paling enak nih. Ya, saya tadi nggak jamaah ke musola karena hujan, saya sholat di sini. Ya, lalu berharap ini orang pada ngaji nggak nih? Gara-gara hujan. Dari semalam jam 2, gede banget hujannya. Nah, jadi ini semuanya terus kita renungi nikmat-nikmat yang luar biasa. Wa fi uqubatihi wa naqmatihi laitazida ma'rifatahu bi qudratil ilah. Dan dalam ukubah Allah, dalam bencana-bencana yang Allah berikan di masyarakat tertentu, bencana luar biasa. Ya, kita tahu persis melalui media di satu kota di negara tertentu baru besar betul nikmat nikmah. Nikmah itu bukan nikmat, makanya pakai covid kan. Ilahi nafisil qurba, itu ada dalam salawat itu ya,
min nikmatin. Nikmah itu bukan nikmah. Kalau nikmah itu malah petaka yang gede itu, waduh, itu luar biasa. Nah itu juga akibat terjadi berbagai kemaksiatan, di samping juga musim ya, tapi yang dominan juga kemaksiatan. Belum lama kemarin ditangkap 56 pasang orang sedang berbuat mesum di satu hotel di Kuningan, padahal sesama jenis. Apa gak jijik itu? Itu yang seperti itu. Kalau merajalela di berbagai tempat muncul, jangan salahkan kalau nanti terjadi musibah besar. Ya, itu sudah kodratnya begitu. Makanya Kiai Zaidin Nurjaman kan ada orang dinasihati, ya nggak mau, dua zina duit gua, dua mabuk juga duit gua, ngapain lo ribut? Disemes sama dia kan, iya yang zina lu, yang judi lu, yang mabuk lu, tapi kalau negeri ini penuh dengan zina, Allah murka-murka gempa, yang mampus bukan lu doang, monyong. Kan begitu kan? Siapa yang begitu? Ya jadi itu mengutip ayat wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati terhadap sebuah musibah malapetaka yang kalau sudah menimpa bukan khusus yang maksiat saja, tetapi semua yang ngaji ini sebenarnya juga kena. Nah, makanya kalau ada kemaksiatan berusaha untuk mengubahnya, kemungkaran-kemungkaran itu. Ya, kita berusahalah sekuat tenaga kita, sebatas kemampuan yang kita miliki. Itu semuanya merenung mengenai nikmat, merenung mengenai betapa besarnya malapetaka dan resiko ketika azab Allah turun. Itu juga litazi dan ma'rifatahu bi qudratillah, supaya kamu bisa menambahi ya makrifat, atau supaya makrifatnya itu bertambah ya tentang kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Wastighnaihi wa yazidu khaufahu biha, dan juga istighnanya ya minta apa atau kekayaannya, kecukupannya ya, kecukupan kalau sudah dilindungi Allah. Wa yazidu khaufuhu minha, dan bertambah khaufnya, bertambah rasa takutnya dari berbagai nikmah, dari berbagai ukubat. Jangan sampai ukubat Allah turun, karena kalau sudah turun, masya Allah, tidak ada yang bisa menolak, dan itu sangat besar ya malapetaka yang bisa dia. Ini tampaknya nggak bisa selesai nih untuk kita baca, karena memang ini dalam sekali bait-bait ini, dan ini yang dikutip Imam Ghazali lagi ya. Jadi Imam Ghazali dikutip oleh Muhammad Syafii Dimyati untuk menjelaskan bagaimana kita mengenal Allah dengan cara berzikir, istiqomah, dan seterusnya. Kita cukupkan dulu, ya, minggu depan kita lanjutkan wa mahma tayassarul fikru itu. Ya, jadi lagi ini hanya satu paragraf ya. Karena maknanya dalam, dan walaupun tidak banyak, tapi yang penting kita berusaha untuk merenungi ya tentang kebesaran Allah ya dengan yang demikian. Ini tampaknya dari tadi saya tidak bisa besar ya. Oke, sekarang yang kita fikihnya ya, kita fikihnya saya share tadi, share-nya enggak berhasil. Baik, kita fikihnya sampai pada kalimat apa? Terakhir itu, kalau catatan saya sih wakobulin, itu sudah dibaca kemarin ya, wakobulin ya. Ya. Baik, kita baca lagi di situ. Dan dalam bermuamalah khususnya pinjam meminjam itu ada apa? Qabul gitu. Ya. Muttasilin bihi, yang disambungkan dengan ijab. Ijab itu qabul. Ka'akrot tuhu atau ka'akrot tahu. Ya, atau ka'akrot tuhu, betul ya. Seperti saya pinjamkan kepada seseorang. Lalu wa qabiltu qarduhu.
saya terima nih pinjaman kamu. Ya, itu begitu. Nikmal qardi al hukmi, ya, eh, sebagus-bagus pinjaman itu yang yang hukmi, maksudnya yang pasti, ya, yang pasti ada, jangan hanya ngomongin ternyata nggak ada. Kalau infak ala laki, seperti infak upah atas laki, atau biaya untuk memelihara anak angkat, anak kumuh. Kalau infak ala laki, jadi al laki ini anak yang dapat di satu tempat, gitu ya. Jadi itu nggak ketahuan anak siapa, tapi kan kalau anak kucing dipelihara, anak orang mesti harusnya dipelihara, jangan dijamin terlantar gitu. Walaupun janda dan fakir miskin, anak-anak yatim jadi tanggungan negara kan, menurut Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Makanya punya departemen sosial, ya, sebetulnya begitu, tapi kan kenyataannya ya masih banyak orang miskin. Kemudian al-muhtaj, yang membutuhkan atau yang dibutuhkan untuk laki itu infak biaya. Wa it'amil ja'i, dan juga minjemin untuk memberi makan orang yang kelaparan, ya, termasuk program makan siang gratis berjalan ya, udah ya. Ya, di satu tempat sudah berjalan, ya, makan siang gratis yang dijanjikan. Wakiswatil ari, dan memberikan pakaian yang pada telanjang. Jangan sampai orang yang punya baju, yang punya pakaian, itu ada yang mesti meminjamkan. Layak taqiru ila ijabin, ini dalam konsep fikih sebetulnya tidak perlu ada ijab. Yang tidak perlu, ya pokoknya dikirim aja, itu sudah dikirim berarti sudah ada ijab. Jadi ada dikatakan layak taqiru ila ijabin wa qabulin, tidak perlu ada ijab qabul, ya sudah pokoknya kalau minjem langsung aja gitu. Ada yang mengatakan begitu. Wa minhu amrun ghairuhu atau amru ghairihi, dan setengah dari qard ini adalah perintah yang lain. Nah, jadi atau amaro ghairahu, seseorang merintahkan pada orang lain, tidak langsung yang bersangkutan tapi diwakilkan pada orang lain. Bi imali, dengan cara memberikan hartanya, ya, wiridofi, yang dimaksudkan dalam pemberian itu kaita isyairin, seperti memberikan upah kepada penyair. Syair ini orang yang ya kalau sekarang barangkali yang melantunkan lagu. Audolimin, atau menolong, atau ini justru tidak memberi kalau itu. Jadi audolimin, atau orang yang berbuat dolim. Au it'ami fakirin, atau memberi makan kepada orang fakir. Au fidai asirin, atau menebus tawanan perang. Ini termasuk tadi amrun atau amar ghairun, bisa diwakilkan pada orang lain untuk tadi berbagai hal yang disebutkan. Lalu wa amarodari, ya, itu dan memakmurkan rumahku. Artinya rumah kalau dijamin kan menjadi rusak, maka dijaga, dipelihara. Waqala jam'un, yes, ulama-ulama semuanya mengatakan la yushtaratu fil qardi al ijabu wal qabulu. Para ulama umumnya tidak mensyaratkan dalam keabsahan pinjam meminjam, tidak dipersyaratkan ijab qabul. Jadi kalau ulama begitu, ya, ulama banyak tapi nggak sepakat. Maksudnya ini banyak ulama yang tidak mempersyaratkan ijab dan qabul dalam soal pinjam meminjam. Ya, wahtarahul Adra'yu, Imam Al-Adra'i memilih pendapat ini yang dalam hal pinjam meminjam tidak perlu ada ijab qabul. Wa qala qiyasun, dan qiyas mengatakan jawazul mu'athah, diperbolehkannya untuk saling memberi.
fil bai'i dalam soal jual beli. Jawazuha huna, ya, memperbolehkan adanya tadi ijab dan qabul di sana. Wa inna ma yajuzul qardu min ahli tabarru'in, dan sesungguhnya diperbolehkan apa tadi, pinjam meminjam dari ahli tabarruk. Jadi kalau yang sifatnya suka sama suka atau tidak ada biaya, yaitu sudah disepakati. Jadi kalau dalam masyarakat tertentu ada yang namanya barang milik bersama. Zaman dulu ada yang buat nyervei itu kan belum ada milik pribadi dulu, zaman dahulu belum ada listrik. Itu kemudian boleh dipinjemin siapa aja yang mau pakai, tapi sepakat kalau itu mengambil di satu tempat. Itu dulu zaman dulu begitu. Tabarruk sifatnya. Fima yuslimu bihi, dalam hal apa yang diserahkan dalam hal soal tabarruk tadi. Min hayawanin, misalnya hewan, ya, wa ghairi. Jadi kalau hewan ini maksudnya hewan untuk itu transportasi, kuda atau apa yang memang disepakati dalam masyarakat untuk dimiliki bersama. Walau nakdan, walaupun kuntang, ya, maghsyushan, yang apa ya, ya yang kuntang tadi, ya. Naam yajuzu qardul khobzi. Ini nanti kata-kata naam kita lanjut minggu depan, tapi ini boleh pinjam meminjam roti. Dulu di kampung saya yang suka dipinjamkan oleh tetangga sebelahnya sayur. Ada tamu belum punya sayur, minjem sebelahnya sayurnya untuk sekedar menjamu tamu. Zaman dulu begitu, sekarang ada nggak? Sampai sebegitunya, saking kepengen menghormati tamu belum punya sayur, pinjem sayur sebelahnya, tetangganya. Di sini ada nggak begitu? Saking guyupnya itu begitu, ya. Ya mau jawab ada atau nggak ada, tapi mau jawab nggak ada, memang dia juga tidur nggak ngerti kan. Nah, jadi zaman dulu tuh begitu, saking ininya, saking ingin menghormati tamu. Nah, nanti kita lihat naam di situ kita lanjutkan mengenai boleh meminjamkan roti, bahkan ajin, adonan tepung, boleh dipinjam dulu, besok minggu depan diganti. Pokoknya bisa begitu ya? Ya pinjemin sama Mama Ayu, pinjam-pinjaman adonan tepung karena mau duluan gitu. Ya mau duluan bikin bakwan, udah belum beli tapi udah ada adonan untuk sebelahnya dipinjem. Tuh, kayak sama seperti itu. Ya. Nah, nanti wal khamiril hamid. Jadi nanti ada beberapa jenis yang tampaknya zaman sekarang ya terjadi, tapi zaman dulu ada orang saling pinjam barang-barang yang suka tidak dipinjam. Nah, kalau sekarang minjem motor saudaranya ini kayaknya kok mengganggu ya sekarang ini, ya. Jadi kalau pinjem motor, lihat kondisinya, kalau memang belum apa mau dipakai ya. Baik, nanti kita lanjutkan kalimatnya. Naam yajuzu qardul khubzi wal aji wal hamilil hamid larrobah alal aujuh. Tapi nanti arrobah nggak boleh. Baik, sampai di situ ya pengajian kita. Kalau ada yang ingin membahas atau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak kita bersiap menghadiri undangan. Karena Ustaz Akbar mengundang kan, ya, untuk hadir di acara apa ya? Tarhib Ramadan. Oh, tarhib Ramadan. Ya, jadi tarhib itu memang menyambut, ya. Jadi menyambut akan hadirnya Ramadan, dan kita ini mengaji masih 3 kali lagi kali ya sebelum Ramadan. 2 atau 3? 2 ya. Ini tanggal 8, minggu depan tanggal 16. 14 nih. Oh iya. Ya, pokoknya kalau kira-kira sudah mau puasa kita jangan ngasih. Ya. Iya kan? Karena biasanya kalau habis tidur, habis subuh kan tidur. Ya, jangan mengganggu orang tidur lah. Ya, kita libur aja 1 bulan, dan nanti Syawal kita buka kembali.
Baik, kita akhiri dengan membaca doa, tapi ini doanya harusnya saya tampilkan dulu biar untuk yang tidak ya, mari kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin lil abdi lil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil quburi wassalatullah wassalamu tamama ala mayyati mama wa li anbiya kitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا إنك أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقطة بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عياد قص الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Terima kasih. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, Kiai Ulu dan yang lain. Mohon izin, mohon maaf kalau ada yang berkenan. Kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit ya ulun dan semua para jamaah. Insyaallah minggu depan kita berjumpa kembali. Assalamualaikum.